Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di dalam pertemuan yang ketiga ini. Jadi seperti biasa Ibu selalu mendoakan pada kalian semua agar kita selalu diberi kesehatan sehingga kalian bisa belajar dengan baik. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, maka kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik ya, karena ini merupakan pertemuan yang ketiga, jadi mungkin Ibu ingatkan kembali pada pertemuan yang kedua, Ibu sudah menyampaikan bahkan menjelaskan ya pemahaman tentang konflik sosial. Masih ingat apa itu konflik sosial? Tapi ini materi berikutnya jelas akan ada kaitannya. Apa itu konflik sosial? Ya, konflik sosial itu merupakan satu proses sosial yang terjadi antar individu maupun kelompok yang berbeda, di mana untuk bisa mencapai tujuannya, mereka harus berusaha untuk melenyapkan pihak lawan baik dengan ancaman maupun dengan kekerasan. Itu adalah pemahaman tentang konflik sosial. Ya. Nah, kemudian materi berikutnya ini adalah yang akan Ibu sampaikan adalah tentang bentuk dan dampak dari terjadinya konflik. Bentuk-bentuk maupun macam-macam konflik. Kemudian juga apa dampak dengan terjadinya konflik ini. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di dalam slide ya, bahwa di sana disebutkan bentuk konflik menurut Suryono Sukanto ya. Jadi kalau nanti kalian diminta untuk menyebutkan bentuk-bentuk konflik menurut Suryono Sukanto, maka yang kalian sebutkan ini ya, konflik antar pribadi atau konflik antar individu ya. Konflik yang bersifat internasional, konflik antar kelas sosial, ya, konflik politik, konflik antar ras. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu untuk konflik antar pribadi atau individu, yaitu konflik yang terjadi antara si A dengan si B. Itu yang disebut dengan konflik antar pribadi atau individu. Ya, yang biasanya terjadi karena apa? Bisa karena adanya kesalahpahaman sehingga timbul konflik. Kemudian yang kedua adalah konflik yang bersifat internasional. Internasional ini berarti melibatkan negara-negara yang ada di muka bumi ini. Sebagai contohnya misalnya konflik yang pernah terjadi antara, bahkan sekarang masih ya di beberapa negara-negara Timur Tengah ya. Nah, ini merupakan konflik yang bersifat internasional ya, antara satu negara dengan negara yang lain. Bahkan pernah juga terjadi ketegangan ya. Ketegangan yang bisa mengarah kepada timbulnya konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Ya. Kemudian yang ketiga, konflik antar kelas sosial. Jadi tadi pada pertemuan yang lalu Ibu juga sudah sampaikan kelas sosial ini ya, perbedaan-perbedaan sosial di mana muncul adanya kelas atas, menengah dan bawah ya. Jadi kelas atas, menengah dan bawah ya, timbul konflik ya. Nah, yang banyak kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat konflik antar kelas sosial ini misalnya antara pengusaha dengan kaum buruhnya, di mana kaum buruh menuntut kenaikan upah ya. Itu konflik yang terjadi. Demo yang dilakukan oleh kaum buruh itu juga merupakan gambaran daripada konflik antar kelas sosial. Kemudian konflik politik ya, ini seringkali kita lihat, kita dengar di media ya, baik media cetak maupun media elektronik, konflik antar pendukung partai politik.
ya. Kemudian konflik antar ras, ya. Konflik antar ras, ya, yang paling sering terjadi ini adalah konflik antar orang-orang kulit putih dengan kulit berwarna yang pernah terjadi di Afrika misalnya, ya, dengan politik apartheidnya, di mana ada semacam perlakuan yang berbeda, uh, apa namanya dari orang-orang yang mempunyai ciri-ciri fisik yang berbeda, ya. Orang-orang kulit putih biasanya lebih mendominasi orang-orang kulit berwarna, ya. Nah, mungkin Ibu perlu juga sampaikan pengertian ras itu apa? Pengertian ras ini merupakan kesatuan hidup manusia yang ditandai oleh adanya kesamaan ciri-ciri fisik. Ya, kalau kesamaan budaya itu disebut dengan suku bangsa. Beda ya, Nana ya. Jangan disamakan. Ini sering kali Ibu dengar kalian menyamakan antara pemahaman ras dengan suku bangsa. Jadi sekali lagi, kalau ras itu merupakan kesatuan sosial manusia yang ditandai oleh kesamaan ciri-ciri fisik sehingga muncul adanya ras Kaukasuid, Mongoloid, ya, kemudian negroid, ya, kemudian ada lagi ras khusus, ya, ras Bushmen, ya, kemudian Ainu dan sebagainya, ya. Sedangkan kalau suku bangsa, kesatuan sosial ditandai oleh adanya kesamaan budaya. Hingga muncul ada suku bangsa Bali, suku bangsa Jawa, Minang dan sebagainya, ya. Nah, itu bentuk konflik menurut Suryono Sukanto. Kita lanjut lagi, bentuk konflik dari sudut psikologi sosial. Nah, di sini ada beberapa konflik dengan orang tua sendiri, ya. Pernah enggak kalian mengalami konflik dengan orang tua? Ya, pernah, Ibu yakin pernah terjadi, ya. Kemudian konflik dengan anak-anak sendiri, ya. Anak-anak sendiri artinya antara anak dengan anak, ya, dengan saudara, ya. Kemudian konflik dengan keluarga, antara keluarga A dengan keluarga B yang dimana masih mempunyai ada hubungan darah, ya. Konflik dengan orang lain, ya, itu juga, ya, antar dengan teman, ya, dengan tetangga itu, ya. Kemudian konflik dengan suami dengan istri, ya, ini sering juga terjadi karena perbedaan pendapat, ya, perbedaan pandangan, ya. Kemudian konflik di sekolah, ya, konflik dengan teman kalian, teman sebangku dan sebagainya. Konflik dalam pemilihan pekerjaan, ya. Di dalam pemilihan pekerjaan, kenapa sampai bisa timbul konflik? Ya, karena kadang-kadang kita mendapatkan satu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sehingga timbul konflik di sini, ya. Kemudian konflik agama, antara agama penganut agama yang berbeda, ya, itu banyak muncul di dalam kehidupan masyarakat yang heterogen atau multikultural. Kemudian konflik pribadi. Konflik pribadi ini bisa diartikan sebagai konflik yang timbul di dalam diri sendiri. Akibat dari apa? Akibat dari peran-peran yang dijalankan, karena setiap orang itu kan mempunyai status, lebih dari satu status, sehingga peran yang dijalankan juga lebih dari satu. Nah, ini kadang-kadang timbul pertentangan, ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini bentuk-bentuk konflik, ya. Bentuk-bentuk konflik yang berikutnya adalah yang pertama dilihat dari cara pengelolaannya atau pihak-pihak yang terlibat. Nah, di sini ada konflik interindividu, antar kelompok. Interindividu ini berarti bisa diartikan terjadi di dalam diri sendiri. Ya, seperti tadi Ibu jelaskan konflik pribadi. Kemudian konflik antar individu berarti melibatkan lebih dari satu individu. Kemudian antar kelompok melibatkan lebih dari satu kelompok, ya. Kemudian bentuk konflik yang dilihat berdasarkan sifatnya, ada konstruktif, ada destruktif. Kalau konflik yang konstruktif ini tujuan dari konflik itu adalah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Timbul konflik dulu, sehingga tetapi konflik itu bertujuan untuk ke arah yang lebih baik.
Ya. Kemudian yang kedua ada destruktif. Nah, kalau destruktif ini cenderung ke arah yang negatif, dia merusak dia, ya. Timbulnya konflik di mana disertai dengan tindakan-tindakan merusakan. Kemudian posisi pelaku, ya. Posisi pelaku ini ada konflik vertikal, ada konflik horizontal. Konflik vertikal berarti di sini antara orang-orang yang berasal dari lapisan sosial yang berbeda, ya. Apakah yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Sedangkan konflik horizontal, konflik yang terjadi antara kelompok yang berbeda tetapi mempunyai kedudukan yang sama, ya. Sebagai contohnya yang horizontal ini misalnya konflik antar pendukung partai politik, itu horizontal dia, ya. Tetapi kalau konflik yang terjadi antara pendukung partai politik dengan pemimpin partai politik, dia vertikal. Kemudian bidang aktivitas, berdasarkan bidang aktivitasnya ini ada bidang sosial budaya, ekonomi, ideologi, politik, dan pertahanan keamanan. Kalau bidang sosial budaya ini misalnya konflik yang terjadi antar kelompok yang mempunyai budaya yang berbeda. Konflik ekonomi itu bisa juga terjadi, ideologi antar partai politik, ya. Konflik politik pun juga, pertahanan keamanan, ya. Biasanya ini berkaitan dengan keamanan yang ada di dalam suatu negara, ya. Kemudian yang bentuk konflik yang berikutnya adalah berdasarkan publikasinya, ya. Berdasarkan publikasinya ini ada konflik yang terbuka dan ada konflik yang tertutup. Yang terbuka ini artinya terjadinya konflik diketahui oleh banyak orang, semua orang tahu. Sedangkan konflik yang tertutup itu konflik yang terjadi di mana hanya pihak-pihak yang berkonflik saja yang mengetahui konflik tersebut, ya. Nah, sekarang dampaknya, dampak konflik. Yang pertama adalah dampak positif. Memperjelas aspek-aspek kehidupan, ya. Memperjelas aspek-aspek kehidupan itu dampak positifnya, ya. Kemudian yang kedua, adanya penyesuaian kembali norma, nilai, serta hubungan sosial dalam masyarakat. Nah, ini akibat dari adanya perubahan dalam norma, nilai, ya, yang akan mempengaruhi hubungan sosial. Kemudian yang ketiga, jalan mengurangi ketegangan antar individu atau kelompok. Jadi dengan melakukan konflik kita akan menemukan solusi sehingga ketegangan tidak berkelanjutan, ya. Yang keempat itu adalah jalan untuk mengurangi atau menekan pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat, ya. Yang kelima, memunculkan kompromi baru. Jadi untuk menyelesaikan konflik berarti harus ada kompromi, ya. Masing-masing pihak yang berkonflik akan melakukan upaya-upaya kompromi sehingga konflik tidak berkepanjangan, tidak berkelanjutan, ya. Itu kira dampak yang positif. Yang keenam, berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dalam masyarakat. Jadi dengan konflik ini artinya agar tercapai keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat, ya. Harus ada konflik dulu baru bisa mencapai keseimbangan, ya. Nah, sekarang dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama adalah terjadinya dominasi dan penaklukan terutama dari pihak-pihak yang menang, ya. Mereka akan mendominasi pihak yang kalah, bahkan berupaya untuk menaklukkan, ya. Kemudian yang kedua, retaknya persatuan kelompok, ya. Jadi di dalam kelompok bisa timbul keretakan akibat daripada konflik. Kemudian yang ketiga, perubahan kepribadian individu karena konflik menyebabkan pribadi tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa. Jadi sebagai contohnya misalnya pihak-pihak yang kalah, ya, pihak-pihak yang ditaklukkan, ya. Jadi pihak-pihak yang mendominasi atau menguasai biasanya mereka akan menekan pihak-pihak yang kalah sehingga ini akan menimbulkan perubahan-perubahan kepribadian dari individu.
Ya, kalian bisa lihat di sana di dalam gambar ini, ya. Ini adalah mereka-mereka yang korban perang, ya, korban konflik yang berkepanjangan, ya. Yang keempat, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Ini jelas ya. Apalagi apa namanya, konflik itu disertai dengan kekerasan, ya. Yang kelima, akomodasi dan dominasi, bahkan takluknya salah satu pihak. Akomodasi ini adalah upaya-upaya untuk mengurangi pertentangan, ya, yang kemudian adanya dominasi dari kelompok-kelompok tertentu. Itu dampak negatifnya, ya. Jadi Anda kelompok-kelompok yang nanti menguasai kehidupan masyarakat yang kalah di dalam konflik, ya. Itu Ibu kira dampak-dampaknya. Nah, sekarang manfaatnya sebenarnya apa dengan adanya konflik ini? Yang pertama, ini dapat meningkatkan solidaritas kelompok, ya. Solidaritas kelompok, ya, tetapi bukan solidaritas masyarakat secara luas, kelompok, ya. Atau bisa juga solidaritas dalam masyarakat, bisa juga kalau kita menghadapi konflik dengan negara-negara yang lain, kita akan lebih bersatu, ya. Jika akan timbul solidaritas, ya, yang dulunya bertentangan kemudian mungkin akan bersatu dengan situasi untuk menghadapi pihak lawan. Kemudian konflik dapat berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Jadi dengan terjadinya konflik mungkin akan timbul perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Apakah itu perubahan dalam nilai-nilai, norma-norma, ya, pihak-pihak yang berkuasa, ya, ya itu akan apa namanya, terjadi perubahan-perubahan, ya. Nah, itu Bu kira yang bisa Ibu sampaikan tentang materi bentuk dan dampak konflik. Jadi dengan apa adanya beberapa bentuk konflik-konflik ini akan bisa menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Ya, jadi dampak positifnya apa? Silakan kalian baca kembali nanti setelah selesai pembelajaran ini, ya. Nah, jadi sebelum Ibu akhiri, selalu Ibu ingatkan untuk mengisi daftar hadir, ya. Karena kita awali dengan berdoa, berarti kita akhiri juga dengan berdoa. Kita mulai berdoa, mulai. Selesai, ya. Ibu aturkan pangannya liwat. Om Santi Santi. Terima kasih anak-anak.